يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan bagaimana yaitu adakah ikhwah atau ustadz yang bisa menjawab syubhat orang yang mengatakan, yang pertama, wahai kalian ahlu sunnah, kalian mengharamkan demokrasi sementara kalian menikmati hasil dari demokrasi dengan adanya fasilitas umum dari negara seperti jalan raya atau listrik di jalan-jalan dan sebagainya. Tapi jawabannya adalah bahwasanya kemerdekaan negara kita itu adalah dari perjuangan mayoritas kaum muslimin. Mungkin ada agama lain yang ikut berjuang, tapi jumhur yang berjuang waktu itu adalah kaum muslimin. Tayyib. Demokrasi terbentuk setelah itu dengan sebab kurangnya ilmu kaum muslimin sehingga memilih cara yang lain untuk kemudian membangun negara ini. Tetapi negara ini dibangun di atas keringat dan darah dari kaum muslimin sebelum demokrasi itu ada. Sebelum demokrasi itu dipilih oleh kaum muslimin itu sendiri, tapi musliminlah yang berjuang. Dan jauh sebelum pemikiran demokrasi meracuni kaum muslimin di negara kita, para ahlu sunnah wa jamaah, yaitu Teuku Imam Bonjol dan lain-lain, mereka berjuang. Sementara para mubtadi'ah rata-rata justru berjuangnya adalah membela para penjajah. Mereka bergabung dengan penjajah Belanda untuk menjadi pengkhianat negara dan justru melawan Teuku Imam Bonjol dan lain-lain, yang mana mereka adalah cucu murid dari Imam bin Abdul Wahab, Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi. Baik, itu dari sisi pertama. Dari sisi yang kedua adalah kita katakan bahwasanya pemerintah yang terbentuk, baik dia itu dari cara ini atau cara itu atau cara apa, mereka telah bersumpah untuk melayani rakyat. Itu sudah sumpah mereka, dan kita punya hak untuk menuntut pelaksanaan dari sumpah dan janji mereka itu. Dari sisi yang lain, Allah Ta'ala membebankan kepada pemerintah. Terserah pemerintah dari bentuk apa atau dari jalan bagaimana, pemerintah itu mereka adalah waliul amr, mereka yang memegang urusan umat ini, maka mereka wajib memenuhi tanggung jawab untuk mengurusi anak-anak mereka, karena mereka ibarat orang tua dan rakyat adalah ibarat anak, dan anak punya hak, anak adalah amanah. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan pemerintah itu sebagai mustar'a, sebagai orang yang diamanahi untuk riayah, untuk mengelola rakyat. Rakyat punya hak untuk mendapatkan hasil, mendapatkan pelayanan, kesehatan, keamanan, dipenuhi makanan dan minuman dan sebagainya. Tayyib. Dan kewajiban rakyat adalah tunduk patuh pada pemerintah dan tidak melakukan pemberontakan di dalam yang ma'ruf. Kalau perkara yang mungkar, kita wajib tidak taat kepada pemerintah dan hanya taat kepada Allah Ta'ala. Sekalipun pemerintah zalim, sekalipun pemerintah berbuat mungkar, maka kita punya kewajiban menjamin pada pemerintah bahwasanya kita tidak memberontak. Adapun fasilitas listrik, fasilitas mungkin istilahnya telepon atau jalan raya, itu memang kewajiban pemerintah yang mana mereka bersumpah untuk melayani rakyat. Dan juga mereka memang diamanahi Allah untuk memperjuangkan kesejahteraan untuk rakyat. Itu adalah kewajiban dari mereka. Walhamdulillahirabbil